Kisah Lutung Kasarung. Alkisah di Jawa Barat, tinggallah raja yang bijaksana dan ari, bernama Prabu Tapa Agung. Raja yang sudah tua menyerahkan tahtanya kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Sejatinya, tradisi penyerahan tahta diserahkan kepada putri sulung. Namun raja lebih memilih Purbasari, karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Sudah sangat lama aku menjadi raja di kerajaan Pasir Batang. Aku memilih untuk turun tahta dan aku memilih Purbasarilah untuk melanjutkan kepemimpinan kerajaan ini. Aku sudah memikirkan ini secara matang dan Purbasarilah yang menurutku adalah sosok yang paling pantas untuk menggantikanku. Ayahanda, apakah ayah benar-benar ingin aku menjadi pewaris tahta kerajaan ini? Iya, benar anakku. Kamu akan melanjutkan tahta kerajaan ini dan kamu akan memimpinnya. Aku tidak setuju. Mengapa tahta kerajaan Pasir Batang diberikan kepada dia? Kenapa bukan untukku? Sudahlah Purbararang, adikmu Purbasarilah yang pantas untuk melanjutkan kepemimpinan kerajaan Pasir Batang. Kamu harus menerima itu. Setelah penobatan Purbasari, Purbararang memiliki niat jahat untuk mencelakai Purbasari, agar ia dapat merebut tahta dari adik kandungnya tersebut. Ia pun dibantu oleh tunangannya, Raden Indrajaya, untuk melancarkan aksinya. Kamu harus membantuku untuk mencelakai dia supaya dia tidak melanjutkan tahta kerajaan ayah. Bagaimana caranya? Apakah kamu sudah punya ide untuk semua ini? Kita temui saja nenek sihir yang ada di hutan. Lalu Purbararang dan Indrajaya pun pergi ke hutan untuk menemui dukun sakti yang bernama Nyi Ronde itu. Sesudah sampai di hutan untuk menemui nenek sihir, Purbararang dan Indrajaya pun melanjutkan rencananya tersebut. Wahai nenek sihir, kita ingin adikku, Purbasari, dikutuk penyakit mengerikan, sehingga ia tidak pantas menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Baiklah, campurkan ramuan ini ke dalam minumannya, maka ia akan mendapat penyakit aneh. Terima kasih nenek, terimalah emas ini sebagai imbalannya. Setelah Purbararang pulang dari hutan, ia langsung mencampurkan ramuan itu ke dalam minuman Purbasari. Tidak lama kemudian Purbasari pun meminumnya. Sontak saja ia kaget, tiba-tiba setelah meminumnya, tubuhnya dipenuhi oleh bintik hitam. Dari kejauhan, Purbararang melihat adiknya mengalami penyakit yang sangat mengerikan. Ia pun lalu mengadu ke ayahnya, yang setelah kondisi tersebut, Purbararang pun memiliki alasan untuk mengusir Purbasari. Lihatlah dia, orang yang dikutuk hingga dia memiliki penyakit yang sangat mengerikan, tidak pantas menjadi ratu di kerajaan ini, dan sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar dia tidak menularkan penyakitnya ke kerajaan dan semua rakyat. Ayahnya pun terhasut. Alhasil Purbasari harus diasingkan ke hutan dengan diantar oleh Patih Uwak Bantara, yakni salah satu pengawal dari ayahnya, dan akhirnya Purbararang pun mengambil tahta kerajaan Pasir Batang. Di dalam hutan, sang patih membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari tinggal, hingga nantinya bisa kembali sembuh dan pulang ke kerajaan. Jangan khawatir Putri Purbasari, cobaan ini akan segera berlalu. Aku akan selalu membawakan makanan untukmu. Terima kasih paman, aku jadi merasa lebih tenang sekarang. Sementara itu, Purbasari hidup sendiri di hutan, tetapi dia tetap menghibur diri dengan cara bermain bersama hewan-hewan di sekitarnya. Dan salah satunya itu adalah kera berbulu hitam misterius yang Purbasari namai Lutung Kasarung. Dari sinilah awal pertemuan Lutung dan Purbasari. Suatu hari, Purbasari sedang duduk di dekat semak-semak dan dia melihat seekor lutung yang bisa mengobrol layaknya manusia. Siapa kamu? Mengapa bisa berbicara? Tuan Putri, janganlah takut.
Aku sebenarnya Guru Minda, putra Sunan Ambo dari Kahyangan. Oleh karena aku membuat kesalahan, aku dibuang dalam wujud seperti ini. Dan kebetulan aku kesasar di hutan ini. Merasa senasib, mereka pun berteman. Purbasari memanggil Guru Minda sebagai Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang kesasar. Lutung sering membantunya untuk mendapatkan buah-buahan, yang pada hari itu pun Purbasari menceritakan semua kejadian pada Lutung Kasarung sehingga di malam harinya yang bertepatan dengan bulan purnama, Lutung Kasarung berdoa, bersemedi, untuk kesembuhan Purbasari. Tuhan, aku memohon kepadamu untuk menyembuhkan Purbasari dari penyakitnya. Tak disangka doa tulus dari Lutung Kasarung dikabulkan. Tanah di sana tiba-tiba menjadi bergetar dan berubah menjadi sebuah telaga kecil. Di sana airnya sangat jernih dan harum yang juga secara ajaib mengandung obat kulit. Sehingga penyakit Purbasari sembuh. Setelah di keesokan harinya ia diminta oleh Lutung untuk menyebur dan mandi di telaga tersebut. Purbasari pun semakin betah tinggal di sana dan dia berterima kasih kepada Lutung dan sejak saat itu, Lutung dan Purbasari saling jatuh cinta satu sama lain. Tidak lama kemudian, Patih Uwak Bantara datang untuk mengantarkan makanan, dan ia dikejutkan oleh Putri Purbasari yang sudah sembuh sepenuhnya. Tuan Putri, Anda sudah sembuh. Penyakit itu telah hilang. Iya Paman, ini semua berkat si Lutung Kera Hitam yang sangat cerdas. Oh, syukurlah. Kalau begitu, Tuan Putri bisa kembali ke istana. Maaf Paman, sepertinya aku harus menolak ajakan Paman. Apa maksud Tuan Putri? Aku sudah betah hidup di sini, aku merasa nyaman tinggal bersama teman-teman di hutan. Tapi Tuan Putri, Raja pasti sudah sangat merindukanmu. Mohon pertimbangkanlah lagi. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung ikut bersamaku kembali ke istana. Tentu saja, Tuan Putri. Di sisi lain, berita kesembuhan Purbasari sudah tersebar dan sampai di telinga Purbararang. Ini tidak mungkin. Dia tidak boleh kembali ke sini. Aku akan melakukan cara apapun untuk melawan dia. Pada keesokan harinya. Hei Purbasari, kau benar-benar sudah sembuh, dan aku tidak akan membiarkanmu kembali ke istana lalu mewarisi tahta ayahanda. Aku akan memberimu tantangan, jika kau memiliki tunangan yang tampan seperti Indrajaya, kau boleh kembali. Aku memiliki pasangan dan aku akan membawanya besok. Haha, mana bisa kau mendapatkan pasangan saat berada di dalam hutan? Aku adalah pasangan Purbasari. Ah, tidak mungkin. Hahaha, ini sangat lucu. Benarkah seorang lutung? Kau pasti akan kalah Purbasari. Purbararang kembali ke istana dengan kepercayaan diri bahwa dia akan mengalahkan Purbasari. Kau tenang saja Purbasari. Tunggu aku di sini sampai besok kita pergi ke sana. Kau mau kemana? Lutung Kasarung pergi tanpa menjawab, dan keesokan harinya Lutung berubah menjadi pangeran yang sangat tampan rupawan. Hai Purbasari, apakah kita akan pergi sekarang? Wah, apakah ini bentuk aslimu? Luar biasa, ternyata engkau sangat tampan dan gagah. Sebenarnya, apa yang terjadi? Mengapa kau bisa tiba-tiba berubah? Apakah semua kesalahanmu sudah diampuni? Hahaha, bisa saja kamu. Nanti akan kujelaskan semuanya setelah sampai di sana. Beberapa saat kemudian mereka sampai di istana. Setelah di hari kemarin bertemu dengan Purbararang saat mereka beristirahat di perjalanan. Ini pasanganku ayahanda. Sangat tampan. Tapi, bukankah kakakmu bilang dia adalah seorang lutung? Hah? Bagaimana kau bisa berubah dalam sekejap? Aku hanya terkena kutukan. Aku adalah pangeran dari Kahyangan yang bernama Syahyang Guru Minda, yang dikutuk karena kesalahan yang kuperbuat. Kutukan ini hilang jika aku menemukan cinta sejati, yaitu Purbasari. Purbasari adalah wanita bijaksana dan baik hati. Hanya saja dia selalu dikhianati oleh kakaknya.
Akhirnya semua orang di sana terutama rakyat percaya bahwa Purbasari adalah calon ratu yang bijaksana untuk kerajaan Pasir Batang, dan pada akhirnya raja pun menobatkan Purbasari sebagai ratu baru, sementara Purbararang menyesali perbuatannya. Purbasari, aku sungguh menyesali perbuatanku, aku meminta maaf padamu. Iya kak, aku memakanmu. Bagaimanapun juga kau adalah kakakku. Hingga akhirnya Lutung Kasarung atau Sang Hyang Guruminda yaitu pangeran dari Kahyangan tetap berada di sisi Purbasari dan mereka melaksanakan tugas kerajaan dengan baik dan penuh kasih sayang hingga akhirnya kerajaan menjadi makmur dan damai. Pesan moral dari cerita ini yakni setiap perbuatan buruk janganlah dilawan dengan perbuatan buruk juga. Mau memaafkan kesalahan orang lain merupakan hal yang terpuji dan berjiwa besar. Hindari rasa iri dan dengki dalam kehidupan. Tetap rendah hati, serta sabar dalam menghadapi segala cobaan. Terima kasih telah menyaksikan.